Kejadian ini dilatar belakangi oleh kondisi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih sangat buruk. Proses pergantian pemerintah dari kolonial ke republik menimbulkan gejolak di semua aspek kehidupan bernegara. Atmosfer politik pada saat itu juga masih tidak menentu. Ancaman baik dari luar ataupun dari dalam sewaktu-waktu dapat menggulingkan pemerintah yang sah. Hal tersebut semakin memperparah kondisi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Secara umum, pada waktu itu kemerdekaan juga perlu memiliki dampak apapun terhadap kemakmuran bangsa. Keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan juga masih sangat memprihatinkan negara. Sektor industri perkebunan yang menjadi andalan utama ekspor pada masa Hindia Belanda mengalami kemunduran drastis. Sektor pertanian rakyat yang bertumpu pada tanaman padi yang sempat mengalami swasembada pada tahun 1940. Menurun tajam, proses pemulihan ekonomi yang berjalan sangat lambat memicu terjadinya inflasi di Indonesia serta terjadinya konflik Indonesia-Belanda pada awal kemerdekaan. Kedatangan tentara Sekutu dan Nica, konflik Indonesia-Belanda di berbagai daerah seperti pertempuran di Surabaya, peristiwa Merah Putih di Manado, pertempuran di Ambarawa, Magelang, pertempuran di Medan, area Bandung Lautan Api. Faktor-faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945 sampai 1950. 1. Terjadinya inflasi yang sangat tinggi. 2. Adanya blokade ekonomi dari Belanda. 3. Kekosongan kas negara. 4. Mewarisi sistem ekonomi Jepang. Kedua adalah perkembangan politik ekonomi Indonesia. Krisis moneter yang menyebabkan ekonomi Indonesia kian hari makin melemah membuat masyarakat tidak puas terhadap pemerintah. Indonesia yang kala itu dipimpin oleh Soeharto, akibatnya terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai organisasi aksi mahasiswa. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Dalam tekanan yang sangat besar itu, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. 1. Kondisi politik Indonesia pada awal kemerdekaan. Kondisi politik Indonesia pasca proklamasi diwarnai dengan krisis perang serta kekacauan dalam sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004 tahun 2011. MC Reclef menyebut kekuatan-kekuatan politik di Indonesia pada masa awal kemerdekaan juga tidak sepenuhnya bersatu. 2. Kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan tidak jauh berbeda dengan kondisi politik pada masa awal kemerdekaan. Ekonomi Indonesia masa itu pun mengalami periode sulit. Sederajat Dwidono DKK dalam bukunya Sejarah Bank Indonesia periode 1945 sampai 1959 tahun 2005 menyebut kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan mengalami stagnasi baik secara mikro maupun makro. Tokoh ekonomi Indonesia di awal masa kemerdekaan adalah yaitu nomor 1 ada Muhammad Hatta, nomor 2 ada Jafruddin Prawira-Negara, nomor 3 itu ada Sumitro Jojo Hadikusumo, yang keempat itu ada Kaharudin Yunus.